Santai is coming. Sepertinya kita sudah melihat rally yang terjadi pada pasar saham, terutama di malam Natal kemarin, yang menandai sekaligus juga potensi untuk ke akhir tahun. Sepertinya ini semakin terbuka, terutama ada kebiasaan yang muncul setelah Natal. Nah, tapi masalahnya adalah market dengan keterbatasan ataupun bahkan segala keterbatasannya, di mana Inggris ataupun bahkan kawasan lain yang masih relatif libur. Apakah ini akan membuat ataupun membuka peluang untuk rally atau justru malah pergerakannya terbatas? Kita lihat ulasan berikut ini. Oke, kita mulai dari pasar saham Amerika yang ternyata mengalami kenaikan, dan itu dipicu dengan kenaikan dari sisi pasar ataupun sektor teknologi yang ternyata dipicu oleh semiconductor. Dan pemicunya ternyata bukan Nvidia ataupun bahkan AMD, melainkan dari Avago, di mana perusahaan ini sebetulnya adalah cikal bakal dari perusahaan yang dikenal saat ini sebagai nama Broadcom. Ya, ini ternyata mengalami kenaikan 2,99% dibandingkan Nvidia yang hanya naik 0,19 dan juga AMD yang naiknya hanya sekitar 0,95%. Tapi apapun itu, secara keseluruhan inilah pemicu yang mungkin bisa kita harapkan ke depan, sehingga kemungkinan untuk Santa Cruz Rally sepertinya semakin nyata dan kelihatan. Nanti kita akan coba pantau lebih lanjut apakah ini akan berlanjut sampai ke awal Januari apa tidak. Kalau memang ternyata ini yang terbentuk, maka tidak diragukan lagi Santa Cruz Rally akan sangat memudahkan jalan kenaikan lebih lanjut. Pertama, kita sudah lihat S&P 500 yang juga mulai kenaikan dan juga totally naik 1,1%. Ini sekaligus mengalami ataupun menghapus apa yang terjadi waktu pengumuman FOMC di hari Rabu atau Kamis kemarin. Jadi kalau misalkan lihat saham yang bereaksi negatif terhadap pengumuman dot plot, di mana dot plot tersebut menurunkan atau menghapus sekitar 2 kali penurunan suku bunga untuk tahun depan. Nah, seperti yang kita sempat bahas di hari Jumat yang lalu, kemungkinan hal tersebut juga memicu yang namanya recalibrate atau mengkalibrasi ulang, di mana ekspektasi market disesuaikan lagi dengan potensi dot plot ke depan. Jadi, dalam hal ini sepertinya koreksinya harusnya sudah selesai, dan kemudian sebetulnya juga ini akan mendukung kepada rally di mana mereka sudah mendapatkan harga yang relatif murah. So, strategi yang paling pantas ataupun layak untuk dilakukan adalah saat terjadi koreksi ataupun penurunan, swing low itulah menjadi kesempatan untuk melakukan buy, karena kemungkinan kita akan rally berlanjut sampai minggu depan atau di 2 atau 3 hari pertama awal Januari. Nah, bagaimana dengan nasib emas? Emas pun sepertinya sudah memiliki tanda-tanda tersebut. Kalau Anda ingat di hari Senin dan Selasa, dia mengalami koreksi, tertahan kurang lebih 2 kali berturut-turut di 2632 dan juga 2633. Lalu kemudian terkoreksi sampai 2610 dan juga 2608. Sekarang dia sudah berada di atas atau di dekat resisten tersebut. Sehingga kesimpulan saya adalah kemungkinan setelah terjadi ataupun terpicu dengan apa yang tergambarkan dalam pasar saham di hari Selasa yang lalu, maka kemungkinan kalau malam ini rally pasar saham kembali berlanjut, maka hampir bisa dipastikan rally akhir tahun untuk emas pun sepertinya akan turut mengikuti. Walaupun dengan catatan akan ada sedikit gangguan, di mana data nanti malam itu berujung kepada data initial jobless claim dari Amerika. Seperti biasa, kalau misalkan tingkat penganggurannya relatif lebih rendah, maka kecenderungan Fed akan semakin kokoh dan memperkuat alasan mereka tidak menurunkan suku bunga di bulan Januari. Tapi apapun itu, ini dikaitkan lagi dengan swing low ataupun penekanan ataupun penurunan mirip dengan apa yang terjadi pada pasar saham. Itu adalah kesempatan untuk kita mengincar zona buy terhubung dengan rally akhir tahun. Nah, di sisi lain, yang juga akan memberikan kabar bagus itulah dari sinyal yang disampaikan oleh Kazuo Ueda di hari Rabu kemarin saat libur Natal. Ternyata Kazuo Ueda memberikan isyarat bahwa Bank of Japan kemungkinan akan menaikkan suku bunga dengan catatan dia akan tunggu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi seperti apa? Ini berkali-kali kita sudah sempat jelaskan bahwa yang dibutuhkan oleh BOJ saat ini adalah kondisi di mana inflasi secara stabil dan juga berkelanjutan tetap atau menuju 2%. Kalau kita perhatikan dari beberapa catatan terakhir data ekonomi, inflasinya cenderung berada di bawah 2%. So, yang dibutuhkan oleh Ueda dan kawan-kawan dari BOJ adalah bahwa inflasi Jepang tersebut tetap berada atau bahkan menuju 2% ke atas. Nah, ini juga harus dipicu juga dengan keyakinan bahwa prospek pertumbuhan ekonominya juga cukup bagus. Yang tidak ingin atau yang tidak diharapkan oleh Ueda dan juga kawan-kawan dari BOJ adalah kecenderungan bahwa BOJ nantinya harus kembali memangkas atau bahkan kembali ke negative rates, yang mana itu pernah terjadi beberapa bulan ataupun beberapa tahun sebelumnya. Nah, dari kondisi ini teman-teman,
bagi saya adalah isyarat yang cukup penting dan kembali menekankan kepada inflasi, dan itu berarti data inflasi besok Tokyo CPI dari Jepang itu akan kembali dilirik dan juga menjadi pemicu utama. Apakah besok datanya akan mendukung untuk ekspektasi kenaikan suku bunga di bulan Januari atau tidak? Yang jelas UEDA memang tidak memberikan isyarat mereka akan menaikkannya di bulan Januari. Tapi yang jelas kondisi ini memberikan isyarat bahwa syarat prasyarat yang dibutuhkan kalau terpenuhi maka mereka langsung bisa mengakomodir untuk kenaikan suku bunga tersebut. Ya, kita tinggal tunggu saja. Dampaknya gimana? Dampaknya yen atau USD Japanese Yen kemungkinan bisa mengalami penurunan, tapi negatifnya adalah Nikkei kemungkinan gagal untuk mengalami rally. Walaupun secara keseluruhan kita masih punya juga kesempatan nantinya Nasdaq yang rally, kemudian Nikkei ikut serta. Artinya Nikkei saat dia turun menjadi sinyal untuk pembelian di harga relatif murah. Ya, semoga saja itu cukup waktu ya. Karena mengingat dengan berakhirnya data CPI Tokyo besok, berarti kita akan berhadapan dengan sisa hari di bulan Desember, kemudian lanjut dengan tahun baru dan juga 2 hari pertama di bulan Januari. Apakah kira-kira Nikkei bisa menyusul Nasdaq? Ya, kita belum tahu. Tapi untuk sementara ini kita nikmati terlebih dulu peluang Santa Cruz Rally tersebut semakin terbuka untuk Amerika ataupun pasar saham Asia. So, data ekonomi minggu ini hanya menyisakan 1-2 data ya. Jobless claim nanti malam dari Amerika, saya rasa ya mungkin euforia terkait dengan libur Natal ini bisa dibilang tidak akan terlalu berpengaruh kepada pergerakan ataupun respon atau reaksi dari data ekonomi nanti malam. Walaupun dengan catatan ini akan menjadi pertimbangan ke bulan berikutnya. Nah, Tokyo CPI seperti yang tadi sempat saya sebutkan itu akan dirilis besok pagi. Jadi kalau misalkan lihat dari angkanya, ya kita berdoa saja supaya nanti angkanya memberikan kejutan yang cukup mutlak dan bisa dipertimbangkan oleh BOJ. Sementara data ekonomi untuk malam nanti praktis kita hanya lihat initial jobless claim. Perhatikan data yang diharapkan 223K itu berarti naik dari bulan sebelumnya atau periode minggu sebelumnya ya, 220.000. Nah, catatannya teman-teman, kelihatannya kita akan stuck di antara kisaran 215 sampai 235 gitu ya, atau 230-an. Karena 2 minggu yang lalu kalau tidak salah angkanya sempat melejit sampai 240-an dan kemudian turun lagi ke level 220-an. Artinya nggak akan kemana-mana. Ya, jadi kalau nanti malam ternyata datanya tetap sama, pengulangan lagi, maka hampir bisa dipastikan Santa Cruz Rally itu tidak akan terjegal dengan efek data. Kecuali kita dapatkan kejutan, entah itu naik, misalkan data tingkat penggurunya tiba-tiba melonjak ke 250.000. Atau bahkan menguat, turun sampai ke misalkan 200.000 atau bahkan di bawah 200.000. Ya, itu akan beda cerita yang akan menekan emas dan menghalangi dia untuk rally akhir tahun. Walaupun ya secara agregat lagi-lagi itu adalah bottom untuk area buy.